Masih dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan juga Rasil TV bersama saya Nurdiana, Ondi, Rosyid, juga Khalid di meja operator di Ruang Kesehatan yang kali ini membahas tentang dampak dari bahaya merokok bagi kesehatan gigi dan mulut bersama Dr. Puput. Nah, bagi pendengar dan pemirsa yang masih bersama kami, terima kasih atas kebersamaannya. Kita lanjutkan lagi. Tadi kita sudah membahas tentang bahaya juga dari merokok ini ya, Dok ya. Terus dilihat dari fenomena sekarang nih, Dok, anak-anak SD itu sudah mulai merokok gitu karena masa inkubasi dari awal merokok sampai terjadinya kanker itu sebenarnya gimana sih, Dok, perjalanannya? Nah, itu kita memang berapa lama gitu ya? Iya. Anak SD aja udah bisa melakukan seperti itu. Ya balik lagi, kenapa sih mereka bisa? Itu kan biasanya ada role model ya. Orang tua janganlah ngerokok di depan anak-anaknya. Jadi mereka pun tidak melihat, oh ternyata itu perilaku yang seperti biasa aja gitu. Padahal mereka sendiri nggak tahu dampak ke depannya bagaimana. Sedangkan maukah kita meracuni anak kita menumpuk zat adiktif yang bisa dibilang mereka tuh masih polos. Organ-organ di dalam tubuh mereka itu juga belum terbentuk sempurna gitu maksudnya. Terbentuk sempurna organ-organ seluruh tubuh anak-anak itu paling sempurna tuh di umur 17. Jadi kalau misalkan kita udah rusak sel-sel yang sedang membangun, sedang berkembang, dirusak, bisa-bisa kita malah bikin anak itu nggak jangka panjang, jangka pendek udah merasakan yang namanya kanker, yang namanya penyakit-penyakit yang lain, paru-paru terutama. Jadi bisa dibilang para orang tua yang merokok bisa juga meracuni anaknya sendiri dengan gitu sengaja kan. Ya, dengan sengaja. Mungkin dia nggak sengaja, dia merokok di luar, tapi anak-anaknya sering main sama dia. Selain dia anak-anaknya menjadi perokok pasif, itu juga jadi bahan pelajaran buat anaknya kan. Oh ternyata merokok tuh biasa aja gitu. Jadi dia akan melakukan hal yang biasa-biasa itu di luar. Walaupun nanti datang ke rumah dia diam-diam, tapi dia merasa di luar tuh biasa-biasa saja gitu. Jadi ya yang jelas inkubasi yang terjadi setelah pas lagi anak-anak sampai dewasa itu ya di saat yang justru yang baru menetas, sel-sel baru yang lagi mau berkembangnya dirusak, ya itu yang memicu kanker itu lebih cepat bekerja gitu. Nggak ada ininya ya, bisa dibilang antibodinya jadi berkurang gitu. Gitu ya, Dok, ya. Nah kalau misalnya udah mulai dari SD gitu ya, Dok ya, udah kena gitu, cara bentuk pencegahan selain dari orang tua tuh sebaiknya kita apa sih, Dok, dari masyarakat, dari kita sendiri gitu? Tegur sih kalau misalnya kita melihat ada anak-anak yang seperti itu, tegur dan kasih tahu apa sih penyebab dampak yang seterusnya gimana. Jadi kasih tahu efek rokok itu kayak gimana gitu. Jadi mungkin ya kalau bisa dikasih tahu di kurikulum ya bisa gitu kalau untuk sekarang ini ya. Jadi untuk ngasih tahu bahayanya rokok itu kayak gimana. Bimbingan dan konseling gitu ya, bagian dari bimbingan dan konseling. Jadi kalau memang orang tuanya nggak mampu ya ajak dia ke bagian kecanduan ya, mungkin itu bagian kecanduan perokok, kecanduan minum gitu, bisa dibantu. Nah, Dok, kalau misalnya itu untuk bagi anak-anak SD pencegahannya mungkin dengan kita memberitahu, dengan penyuluhan gitu. Nah, kalau misalnya udah terjadi ini ya, Dok ya, apakah bisa menyebabkan kematian kalau misalnya udah kena kanker mulut itu, atau memang ada kanker mulut itu kalau misalnya sudah menyebar ke seluruh tubuh ya pastilah. Kalau udah kanker mulut pasti dia akan menjalar ke saluran pernafasan, saluran makan gitu kan, kerongkongan. Ya itu yang bahaya memang kalau udah di daerah mulut juga bisa menjadi faktor vokal. Faktor vokal itu penyakit di dalam mulut tapi bisa juga menjalar kemana-mana. Untuk di negara maju sendiri kan sebenarnya sudah tidak ada iklan rokok ya, Dok, yang miris sekali itu di Indonesia yang malah menganggap rokok itu sesuatu yang wah gitu. Nah, bagaimana ini, Dok, menghadapi situasi seperti ini, Dok, sebaiknya?
Ya sekarang mah kalau ngomongin soal kayak gitu harus bikin peraturan ya, pemerintahnya yang harus bikin peraturan. Bagaimana supaya merokok itu kita tekan gitu. Sedangkan kan bisa kita tahu rokok aja sekarang bisa jadi pemasukan yang besar buat negara gitu nggak? Ya saya kurang tahu lah soal politik gitu ya, tapi ya kenapa bisa nggak ditekan ya pasti kan ada ke arah sananya gitu kan. Ya itulah. Sekarang gimana supaya kita bisa menekan untuk tidak terjadinya fenomena anak-anak sekarang merokok ya kita harus kerjasama semuanya, yang bukan perokok, yang merokok berhenti. Jadi itu menjadi contoh juga sama anak. Mungkin misalnya ayahnya ngerokok, terus anaknya ngerokok ikutan nih di luar, terus kegap ya, maksudnya bahasa ya mana kegap nih. Terus wah gitu, berarti kan orang tuanya harus berhenti merokok gitu. Atau kalau ngerokok jangan kelihatan anaknya gitu. Biar anaknya juga sadar kalau misalnya ayahnya udah nggak ngerokok atau ibunya tidak merokok, dia juga tidak akan merokok. Bahaya dari rokok dan asapnya sendiri sudah sangat buat ngebul-ngebul nih. Sebenarnya bahasan sekarang perokok kayaknya lagi panas-panas. Kalau dulu itu kan anak-anak bisa jadi perokok pasif gitu, maksudnya sekarang ini kan nggak cuma jadi perokok pasif, kadang-kadang ada anak-anak ya udahlah bapaknya ngerokok daripada pasif, diikut-ikutan aja jadi aktif gitu. Nah, selain jadi pokoknya intinya orang yang merokok itu merugikan, nggak cuma merugikan diri dia, tapi merugikan orang-orang sekitarnya. Karena perokok pasif itu lebih parah dampaknya, karena kan dalam asap rokok itu yang sudah ada karbon monoksidanya itu. Nah, jadi hasil yang udah daur ulang yang udah tidak baik keluar kan, itu yang diserap sama orang lain di sekitarnya, itu yang lebih adiktif dibandingkan yang ngerokok langsung gitu. Karena kan yang ngerokok langsung kadang-kadang masih fresh gitu ya, tapi kalau yang keluar kan udah nggak fresh gitu. Dok, selain dari masa inkubasi kanker itu terjadi kanker mulut, apalagi sih dok yang kira-kira yang harus kita perhatikan detail untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut ini? Kan dampak dari merokok itu bisa terjadi karies, lubang gigi. Lubang giginya itu kan dikarenakan saliva yang berkurang, jadi proses penyembuhan cleansingnya itu juga berkurang. Jadi selain lubang juga karang gigi biasanya itu yang terjadi di dalam mulut pasien. Jadi pasien itu tiba-tiba giginya mati, maksudnya. Jadi tiba-tiba kenapa nih kok giginya jadi berubah warna sendiri gitu? Itu giginya namanya gangren. Terjadi kematian gigi tanpa para perokok itu sadarin. Itu kenapa? Biasanya giginya itu karena kena panas, dia cracking, patah. Tapi retak. Tapi pasien tidak menyadari. Akhirnya dia terus merokok. Nah, asap rokok itu menyerap dari sela-sela crackingnya itu, sehingga saluran pembuluh darahnya itu saraf dan pembuluh darahnya pun akan mati, akan rusak. Nah itu. Terus biasanya ada kerusakan tulang. Kerusakan tulangnya itu dikarenakan yaitu tadi kerusakan ligamen, pelekatan gigi dengan gusi. Ligamen itu untuk melekatkan gigi dan gusi. Ligamen itu serat-serat ligamen itu yang untuk merekatkan akar gigi dengan gusi. Jadi gusi itu kan nempel sama akar gigi. Nah, kalau misalnya di antara gusi dan gigi itu rusak ligamennya, dia akan lepas dan gigi akan goyang. Dan nggak cuma lepas, di situ masuklah karang gigi. Masuk karang gigi merusak tulang-tulang yang ada di sampingnya. Jadi tulangnya rusak, giginya udah nggak ada lagi yang megang. Akhirnya goyang. Gitu. Itu yang memang banyak keluhan para perokok ya kayak gitu. Kenapa giginya tiba-tiba goyang ya itu. Karena ada kerusakan jaringan periodontal, jaringan penyangga giginya. Masya Allah. Subhanallah ya. Dan itu tadi cara mengatasi kurangnya saliva gitu. Harus banyak berkumur. Banyak berkumur. Sering-sering minum air putih gitu. Yang pasti berhenti merokok. Pastinya ya, dan harus ya, tidak ada pilihan lain ya. Nggak ada pilihan lain.
Saya kalau pasien datang pasti saya suruh berhenti merokok. Dan gimana dok hasilnya? Iya gitu deh. Yang susah ya iya bisa gitu. Rata-rata kalau misal dilihat dari kehidupan sosialnya tuh gimana sih dok? Apa? Merokok sama yang nggak merokok iya. gitu. Nah itu mah yang di bawah juga dia ngerokok, yang di atas juga ngerokok. Maksudnya kan gitu kan, Jin? Seperti itu ya. Iya. Perbandingannya Nggak ada. Sebenarnya semakin pintar orang, dia semakin nggak mau ngerokok, karena dia udah tahu dampaknya. Jadi orang-orang yang pintar seharusnya dia tidak merokok, karena dia udah tahu dampaknya. Jadi kalau mau dibilang pintar, jangan ngerokok ya. Pintar apa dulu? Orang smart gitu, orang smart nggak mau ngerokok dia, karena dia pasti bisa baca ya. Karena dampak kedepannya itu kayak gimana, dia udah tahu, dia ya harus memang ada penyuluhan sih, nggak cuman saya bisa ngomong di sini doang, tapi orang yang nggak ngelihat Rasil TV, nggak dengerin Rasil TV kan dia nggak tahu. Jadi memang harus ada penyuluhan dari puskesmas sekitarnya, dari lembaga-lembaga kesehatan yang terkait ya untuk memusnahkan namanya merokok itu yang merusak tubuh, nggak cuman merusak gigi, merusak laring, merusak paru-paru. Pokoknya laring, cuman merusak laring itu saluran pernafasan. Oke. Jadi merokok juga ya bisa menyebabkan kanker paru, penyakit kardiovaskuler. Penyakit kardiovaskuler itu penyakit pembuluh darah, bisa jantung. Nah, kalau udah kardiovaskuler itu kan aliran darah kita ke seluruh tubuh. Jadi ya yang pasti terganggu semuanya, organ-organ tubuh, otak, jantung, paru-paru, hati lah semuanya rusak. Kalau misalnya kita melihat dari manfaat sama mudaratnya, lebih banyak mudaratnya pastinya ya dok. Saya nggak ngelihat manfaatnya sih. Sama sekali ya. Nggak ada manfaatnya. Mungkin orang merasa lebih tenang, lebih bisa berpikir. Itu karena efek nikotinnya. Gitu. Dari efek nikotinnya. Sebenarnya kayak gitu. Kalau kita lihat di teliti nggak ada itu namanya manfaatnya. Ya manfaat itu dibikin-bikin aja, yang ngerasa lebih tenang. Mungkin dengan dia merokok adalah aktivitas di luar aktivitas yang lain yang bikin melupakan keresahan dia gitu. Dan biasanya dilakukan oleh saya merokok nih karena lagi hektik nih gitu, lagi sibuk. Nah, jadi dia mengalihkan rasa sibuk, rasa pusingnya gitu ke situ. Sebenarnya sih nggak ada manfaatnya ke otak gitu. Itu termasuk nggak ada vitaminnya gitu. Kalau ada vitaminnya mungkin di kotak rokok itu ditulis ya ada vitamin B, ada vitamin C. Ini kan nggak ada, juga gambarnya yang serem-serem ya kan. Makanya yang tidak merokok pasti yang pintar membaca ya. Iya benar kan banyak tuh memenya ya, banyak memenya benar. yang orang pinter doang yang nggak ngerokok karena dia bisa membaca gitu. Oh iya, dan gambarnya serem ya dok. Iya, ngeri-ngeri lagi. Nah itu kalau misalnya sampai mulut terbuka itu sampai, kan kita lihat ya dok, itu cancer ya. Itu kerusakan jaringannya juga udah parah. Itu yang karena cancer itu, karena kanker itu. Dari awal perjalanan penyakitnya itu untuk menjadi sebuah kanker itu kira-kira berapa lama dok? Dari mulai infeksi ke timbulnya kanker itu kan tergantung dalam tubuh ya. Saya nggak bisa bilang setahun, 2 tahun, itu tergantung fisiknya. Jadi sel kanker di dalam tubuh kita itu pasti ada, Mbak Nana ada, aku ada. Jadi dia terpicu untuk berkembangnya itu dari kapan itu tergantung dari gimana dia merokoknya. Nggak cuma merokok ya, namanya kanker dari makanan-makanan yang menggunakan zat-zat adiktif gitu. Jadi harus banyak-banyak minum minuman jus kayak itu lah. Sekarang kan banyak jus-jus yang mengurangin zat adiktif. Gitu. Kalau misalnya ini udah pengen berhenti nih dok ya, perawatan yang rutin yang harus dilakukan itu seperti apa sih dok? Pada gigi dan mulut. Ya, yang tadi saya bilang, perawatan langsung datang ke dokter gigi untuk pembersihan karang gigi. Pembersihan karang gigi itu fungsinya juga untuk membuka saluran aliran ludah juga, air ludah. Jadi kelenjar air ludahnya itu juga terangsang karena kita lakukan pembersihan.
terus lubang-lubang gigi, karies gigi juga harus segera dibersihkan. Lalu ya kalau misalnya memang ada tanda-tanda, biasanya dokter gigi akan menyadari duluan gitu. Oh ini ada penebalan, biasanya nanti akan dirujuk ke bagian Penebalan itu di bagian apa, Dok? Bisa di bagian lidah, di bagian pipi, di bagian palata, di bagian langit-langit, di bagian langit-langit. Dan biasanya yang kelenjar ludah yang sering dirusak itu di bagian langit-langit, karena kan gas itu bisa dibilang ngemeng ya, apa sih di dalam pas lagi dihisap, asapnya ada di atas di langit-langit, melekat di dalam, melekat di dalam dan lengketnya di daerah palatum, di daerah langit-langit. Nah, sedangkan ada saluran kelenjar ludah di daerah langit-langit, itu yang tertutup dengan zat adiktif itu, teriritasi. Baiklah, pendengar dan pemirsa Radio Silaturahim, pastinya ada pertanyaan yang terbersit dari pemirsa dan pendengar ataupun ingin berdiskusi dengan Dokter Puput di luar pembahasan ini, bisa menghubungi Dokter Puput ya di 0817 146 470. Saya ulangi di 0817 146 470. Beliau praktik di beberapa klinik ya, Dok ya. Ada 3 klinik tempat Dokter Andika Hadrui Putri ini berpraktek. Nah, sebelum kita masuk ke segmen tanya jawab, kita akan break dulu. Setelah yang berikut ini tetap bersama kami.